Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Rokibah. Di sini Ibu akan mengajarkan dengan kalian tentang konsep kemampuan berbicara. Nah, baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dan Ibu akan meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Siapakah hari ini tidak hadir? Baiklah, setelah Ibu sudah mengabsen kalian, selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi. Nah, baik, materi kali ini akan kita bahas tentang konsep kemampuan berbicara. Sebelum Ibu melanjutkan pelajaran tersebut, adakah di sini yang tahu tentang apa itu berbicara? Nah, berbicara adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh semua orang, dan setiap peserta didik harus bisa untuk berbicara yang baik. Setelah itu, berbicara kepada orang yang lebih dewasa atau lebih tua, kita harus bisa sopan, bisa mengerti adab-adabnya, bagaimana berbicara dengan orang yang lebih tua dari kita. Iya, baik. Anak-anak Ibu di sini sangat pandai. Ya, kemudian berbicara itu ialah setiap anak didik harus mengeluarkan suara dengan intonasi yang baik, kemudian intonasi yang lebih rendah ketika ngomong dengan siapa saja, terutama kepada orang yang lebih dewasa. Contohnya di sini Ibu akan memberikan sebuah contoh. Nah, di sini seandainya di sini contohnya seperti kalian sedang berbicara dengan Ibu. Satu orang dari kalian akan ingin permisi untuk pergi ke toilet. Cara berbicara yang baik dan yang sopan ialah seperti ini. Bu, permisi, saya ingin pergi ke toilet untuk buang air kecil. Apakah boleh saya untuk pergi ke toilet? Nah, setelah itu jika Ibu mengizinkan iya boleh, maka kalian boleh keluar. Namun jika Ibu tidak mengizinkan kalian untuk pergi keluar, maka tunggu bel atau Ibu boleh mengizinkan kalian keluar. Nah, baik, di sini ada yang ingin mencontohkan lagi bagaimana berbicara yang baik. Oke, kalian memang sangat pandai. Kemudian dari penjelasan berbicara yang Ibu berikan tadi, ada 5 faktor yang perlu kalian ketahui dalam berbicara. Yang pertama yaitu ada faktor fisik. Faktor fisik itu di mana kalian berbicara dengan menggunakan alat indera, atau kalian menggunakan suatu organ tubuh untuk berbicara. Kalian berbicara dengan apa? Iya, kalian berbicara dengan mulut. Lalu kalian bisa menggerakkan tangan kalian bahu untuk menunjukkan ekspresi atau kalian sedang berbicara apa. Contohnya, ketika kalian sedang berbicara atau menceritakan sebuah cerita yang sedih, maka raut wajah seharusnya ditunjukkan dengan bersedih. Namun ketika kalian sedang berbicara sedih, muka kalian menunjukkan berbicara yang gembira. Apakah itu cocok? Iya, tidak cocok.
Makanya kalau kita sedang berbicara, sebisa mungkin untuk mengekspresikan wajah kita sesuai dengan apa yang sedang kita bicarakan pada topik tersebut. Kemudian yang kedua itu faktor neurologis. Faktor neurologis itu adalah alat gerak. Iya, alat gerak adalah tangan. Kita bisa menggerakkan tangan ketika kalian sedang berbicara. Contohnya, ketika di dalam kelas ini, ibu akan bertanya kepada kalian. Dan ketika kalian ingin menjawabnya, maka kalian akan menggerakkan kalian akan menggerakkan tangan. Misal, contohnya seperti ini. Saya akan menjawab pertanyaan dari ibu. Maka kalian akan, dengan otomatis kalian akan menggerakkan tangan kalian untuk ingin menjawab pertanyaan dari ibu. Kemudian yang ketiga, ibu akan melanjutkan dari pembelajaran ini. Yang ketiga itu ada faktor psikologi. Faktor ini yaitu dimana kalian mengambil andil dalam pembicaraan tersebut. Kemudian yang keempat itu faktor simatik. Faktor simatik ini adalah dimana pembicaraan kalian itu harus mempunyai makna yang baik atau mempunyai makna yang tertentu. Bagaimana bisa kalian kalau berbicara tidak mempunyai makna? Maka itu bukan dianggap sebagai berbicara yang baik. Nah, dengan berbicara yang baik, kalian harus memiliki makna dari pembicaraan yang kalian ucapkan kepada lawan berbicara. Kemudian yang kelima yaitu faktor linguistik. Faktor linguistik ini adalah yang berkaitan dengan apa yang kalian bicarakan. Selanjutnya, ibu akan melanjutkan materi ini. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan berbicara. Nah, sebelum ibu melanjutkan dari pembelajaran kita hari ini, adakah yang bisa menjawab atau berani ke depan untuk memberitahu ibu apa sih tujuan berbicara itu? Ibu akan menunggu satu dari atau lebih dari satu di antara kalian yang berani maju ke depan. Baik, di sini ibu akan menjelaskan tentang tujuan berbicara. Nah, tujuan dari berbicara yaitu untuk tujuan berbicara adalah berkomunikasi atau memberitahukan kepada lawan bicaranya tentang apa yang ingin dia omongkan atau ingin dia bicarakan kepada kalian. Contohnya, seperti ibu sedang berdiri di depan kelas, ibu sedang berbicara atau ibu sedang memberikan informasi, memberikan pengetahuan kepada kalian tentang tujuan berbicara. Ini adalah salah satu contoh tujuan berbicara. Jadi sangat banyak sekali tujuan berbicara yang bisa kita simpulkan dari yang ibu kasih. Di sini banyak sekali tujuannya. Ibu akan memberikan beberapa contoh lagi tentang tujuan berbicara. Yang pertama yaitu memberitahukan dan melaporkan atau to inform. Apa sih itu? Ya, baik. Di sini contohnya ialah si pembicara ini ingin menyampaikan sebuah informasi yang lebih akurat, yang lebih penting kepada si lawan pembicaranya. Contohnya itu bagaimana? Contohnya di sini ibu memberikan sebuah pengetahuan yang akurat, pengetahuan yang baik kepada kalian supaya kalian bisa mengetahui tentang judul besarnya itu tentang berbicara. Nah, itu adalah sebuah informasi yang disampaikan kepada orang secara rinci dan akurat. Kemudian yang kedua yaitu menjamu
atau menghibur. Nah, jadi berbicara itu tidak hanya dalam konteks keseriusan saja, namun di luar dalam konteks keseriusan, ketika kita sedang memberi lelucon kepada teman kita atau lawakan agar teman kita bahagia, itu disebut dengan tujuan berbicara juga. Seperti misalnya kalian pernah nonton televisi nggak tentang lawakan? Iya, kalian pasti pernah menonton kan? Ya, di situ pasti ada sebuah lelucon atau lawakan yang membuat hiburan kepada kalian. Nah, tujuan di yang kedua ini ialah tujuannya yaitu untuk memberikan kesan yang bahagia, untuk memberikan kepada kalian kebahagiaan, kesenangan tanpa adanya kesedihan. Misalnya ibu memberi sebuah lawakan atau lelucon kepada kalian, maka kalian akan merasa senang, happy, dan tidak merasakan kesedihan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu adalah tujuannya membujuk, mengajak, dan mendesak. Maksudnya di sini adalah si pembicara itu berbicara kepada lawannya itu lebih serius dan lebih seperti menasihati, dan si pembicara ini biasanya dia lebih dudukannya lebih tinggi atau lebih di atas kalian. Contohnya seperti ibu, ketika ada salah satu teman kalian yang susah dibilangi, susah dikasih tahu, dan intinya itu bandal, maka ibu wajib untuk menasihati kalian dengan cara yang serius, namun tetap menggunakan perkataan dan bahasa yang baik. Setelah itu ada fungsi selanjutnya yaitu meyakinkan. Nah, di dalam meyakinkan ini si pembicara harus mampu meyakinkan si lawan pembicaranya. Bagaimana omongan si pembicara itu dapat dipercayai dan diyakini oleh si lawannya. Contohnya di sini misalnya di dalam sebuah misalnya di sini yaitu ibu ingin memberitahukan kepada kalian tentang contoh perkembangbiakan pada hewan. Nah, ketika kalian belum tahu misalnya bahwa hewan ini berkembang biak dengan cara seperti apa, maka ibu akan memberitahukan kepada kalian. Dan gimana caranya sih supaya ibu dapat meyakinkan kalian dan kalian percaya kepada ibu bahwasannya yang ibu ucapkan adalah benar. Contoh yang lain, misalnya ibu akan mengajak kalian ke sebuah tempat yang sangat bagus, sangat indah. Nah, kalian di sini akan bisa gimana sih caranya supaya kalian tuh tapi kan sebelum kalian pergi, kalian harus meminta izin kepada orang tua kalian otomatis. Nah, bagaimana sih cara ibu untuk meyakinkan kepada orang tua kalian bahwasannya ketika kita ingin mengunjungi suatu tempat itu tidak ada terjadi apa-apa. Nah, dari orang tua kalian yang tidak setuju menjadi setuju dan mengizinkan kalian untuk pergi bersama ibu. Itulah fungsi dari berbicara, ada 4. Yang 4 ibu akan mengulangi apa sih fungsinya. Yang pertama yaitu memberitahukan dan melaporkan. Nah, yang kedua yaitu menjamu dan menghibur. Kemudian yang ketiga yaitu membujuk, mengajak, dan mendesak. Kemudian yang terakhir yaitu meyakinkan. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, ibu akan melanjutkan dari pembelajaran ini. Nah, baik, dari pembelajaran ini selanjutnya yaitu ibu akan menjelaskan tentang fungsi berbicara. Ya, fungsi dari berbicara ketika kita ingin berbicara. Nah, namun kita tidak memiliki fungsi dari pembicaraan tersebut, maka tidak akan mungkin. Nah, di sini ibu akan menjelaskan
secara langsung kepada kalian tentang fungsi berbicara. Fungsi dalam berbicara ini terbagi menjadi 7. Nah, yang pertama yaitu fungsi instrumental. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fungsi instrumental? Nah, baik, fungsi instrumental adalah fungsi yang menggerakkan orang di lingkungan sekitar kita. Bagaimana sih contohnya? Baik, contohnya ibu, misalnya jabatan ibu di tempat tinggal ibu yaitu sebagai kepala dusun. Nah, baik, ibu akan menggerakkan kepada banyak orang bahwasanya ibu akan memberitahukan pada hari Rabu kita akan mengadakan gotong royong bersama. Maka dari situ kan banyak orang yang bergotong royong dan mengikuti arahan dari ibu. Itu adalah namanya fungsi instrumental. Nah, yang kedua yaitu fungsi regulasi. Nah, di fungsi ini yang dimaksud adalah bagaimana si pembicara ini memberitahukan apa sih tujuan dari yang ia bicarakan. Nah, yang ketiga selanjutnya yaitu fungsi representasional, di mana fungsi ini ialah menyampaikan fakta-fakta atau menyampaikan pengumuman yang penting dalam yang ibu bicarakan. Kemudian yang keempat yaitu ada fungsi intaksional, di mana fungsi ini berfungsi sebagai agar komunikasi kita tetap berlanjut untuk kedepannya. Contohnya ibu memiliki teman, bagaimana sih cara ibu berbicara agar si teman ini dengan adanya pembicaraan yang baik, maka otomatis ibu akan berkomunikasi secara lanjut kepada teman ibu, tidak akan terputus komunikasinya. Selanjutnya yaitu fungsi personal. Apa sih fungsi personal? Fungsi personal yaitu fungsi di mana ibu meluapkan perasaan ibu kepada kalian. Misalnya ibu sedang sedih, sedang merasa gembira, happy kepada si lawan pembicaranya. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi heuristik, di mana fungsi ini kita mendapatkan ilmu dari si pembicara, terutama pada saat kita di lingkungan sekitar kita. Kemudian yang terakhir yaitu ada namanya fungsi imajinatif, di mana si pembicara ini memberikan sebuah imajinasi kepada kalian bahwasannya pembicaraan yang ia bicarakan adalah sangat bermanfaat untuk kalian. Nah, sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Oh ya, sebelum kita menutupinya, apakah kalian yang bertanya? Baik, jika tidak ada, ibu akan menutupin pertemuan kita kali ini dan kita akan masuk lagi ke depan. Pesan ibu, tetap rajin belajar di rumah dan patuhi apa yang orang tua katakan, karena orang tua ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, sekian saja dari ibu dari pertemuan kita kali ini, dan sebelum kita mengakhirinya, ibu akan memintakan kalian untuk menyanyikan sebuah lagu wajib atau sebuah lagu daerah dan akan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, sudah siap nyanyi kita kali ini, dan ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.